bagi grup puncak kami, untuk diakui sebagai salah satu 4 perusahaan besar di kota Sungai Jaya. Saya, Eko Wijaya, sangat terhormat. Dasar anak kecil. Lumayan, nak. Arif, kapan-kapan kita mancing yuk. Boleh, lain kali saja. Hari ini ada reuni kelas. Oke, kami tunggu. Oh. Mbak, Camus, qu'il y a ton cantique à Kira-Kirini. Kamu ngomong apa sih? Ambisi kamu mana? Datang lebih awal untuk senam masal nanti malam. Baiklah, sekarang pergi sana. Kita sudah sampai. Bukannya ini tempat biasa saya? Teman-teman lama saya seleranya bagus. Gak ada hari yang tenang. Hei kamu. Hei satpam. Kamu gak tahu kalau di sini gak boleh parkir? Tapi di sini ada mobil-mobil. Kenapa saya gak boleh parkir? Kamu serius? Itu mobil mewah para VIP. Motor tua kamu itu. Gak pantas di sini. Mercedes dan Audi? Dari kapan itu disebut mobil mewah? Kamu salah paham. Lia, saya datang ke sini karena diundang reuni kelas di kamar 402. Manager, kamar sebalingar. Memang ada reuni. Lalu undangan kamu mana? Undangan? Undangan apa? Gak ada yang bilang soal undangan. Pergi dari sini. Lain kali kalau mau numpang gratis. Lakukan persiapan dulu. Maksud kamu apa? Saya bilang. Saya diundang. Sudah. Lihat sekeliling kamu. Kamu tahu ini tempat seperti apa? Si sayang seperti kamu. Berani buat masalah di sini? Pergi sana sekarang. Bapak Eko, apa yang membawa Bapak ke sini? Ayah, apa kamu baik-baik saja? APA, ayah? APA, ayah? Kamu ayahnya Bapak Eko? APA, kamu ganggu ayahku? Bukan apa-apa, hanya salah paham. Dengar sini, bocah nakal, mau pamer di depan ayahmu? Ayah, bukankah sudah kukatakan berjuta-juta kali, jangan pakai seragam satpammu ke pesta. Lihat apa yang terjadi? Apa masalahnya? Tidak ada pekerjaan yang hina. Aku suka seragam ini. Ayah, kamu keras kepala sekali. Lihat orang lain di pesta ini. Semuanya berpakaian rapi. Dan kamu muncul dengan seragam satpam. Kamu memang sengaja ingin membuat orang meremehkanmu, kan? Seseorang bawakan setelan khusus yang bernilai jutaan itu. Setelan Bapak. Ayo, ayah. Pakailah ini. Ayah, ini tentang apa? Ini reuni kelas 10 tahun sekali. Setidaknya tunjukkan sedikit harga diri. Sekarang dengar, bocah nakal. Kamu sekarang mengajari ayahmu, kalau ayahmu mau pamer. Dia tidak butuh bantuanmu. Baiklah, ayah. Berhenti membual. Ayah, lihat seragam satpammu. Seorang teman memberikannya 10 tahun lalu, kan? Sudah sangat tua dan lusuh. Kamu tahu apa? 10 tahun lalu, teman-teman lamaku memberikanku seragam ini. 10 tahun kemudian, aku masih memakainya untuk menemui mereka. Itu kesetiaan. Tetap setia pada asalku. Kamu tidak mengerti. Baiklah. Aku akan masuk ke pesta. Kamu bisa pulang. Ayah. Di mana Arif? Kenapa dia belum datang? Dia mungkin tidak bisa masuk. Budi, maksudnya APA? Buddy, aku ingat betul. Kamulah yang kasih tahu Arif soal ini. Jangan-jangan kamu? Betul. Aku tidak pernah kirim undangan untuknya. Mungkin dia di luar sana, disangka maling. Dan mati-matian karya lasan Putin Jilis. Buddy, kenapa sih kamu harus ganggu dia kayak gitu? Kalian tahu nggak? Orang itu, Arif, dalam 10 tahun terakhir, nggak ada perkembangan sama sekali. Masih terjebak jadi satpam yang menyedihkan itu. Orang kayak dia di reuni kita, bukannya cuma bikin citra kita para CEO jadi jelek, bakal nurunin standar kita. Bener juga. Dewi, aku dengar perusahaan med spa kamu baru tanda tangan kontrak gede sama grup puncak. Mau go public. Sekarang hartamu minimal 1 miliar, kan? Mau 1 meja sama satpam?
Masa sih? Titus. Grup Puncak. Lagi kasih banyak proyek ke kamu akhir-akhir ini kan? Katanya kamu sekarang udah naik. Maybach, gimana kalau Arif mau numpang? Di mobil mewahmu? Kamu mau ngangkut dia? Mimpi. Jangan kotori mobilku. Lihat kan maksudku? Kita dari dunia yang berbeda. Lebih baik Arif sadar diri. Cepat daripada nanti. Setuju kan? Betul? Kalian pada ngapain di sini? Arif. Ini hari pertamamu. Kami pada datang buat jenguk kamu. Kamu tahu, dengan postur Arif, berdiri di sini kayak gini, dia kelihatan cukup gagah. Lumayan, cuma seragamnya, kurang bagus. Sayang banget. Buat teman kita ini. Surya, maksudmu apa? Seragam ini, dikeluarin perusahaan. Jadi wajar aja. Kamu hemat di mana bisa. Enggak, gitu nggak boleh. Kita nggak bisa biarin teman kita kelihatan lusuh. Ayah, Dewey. Kill Yaren. Kami pilihkan ini khusus buat kamu. Dan kami pilih kain yang terbaik. Ayo, coba dipakai. Bayar kami Samuel lihat. Ganti pakai itu. Sekarang. Lihat, jauh lebih keren kan? Ganteng banget. Terima kasih. Semuanya. Aku akan selalu menghargai seragam satpam ini. Seragam satpam ini. Arif, kamu jangan-jangan mau anggap seragam ini seperti pusaka keluarga, ya? Teman-teman lama, kita akan segera bertemu lagi. Budi, kamu licik juga ya? Sat. Dengan akal-akalan kayak gitu, Arif bakal marah besar kalau tahu. Sat. Hei, Budi, Surya, aku baru saja dengar. Kalian lagi ngomongin apa? Arif. Gimana kamu bisa masuk ke sini? Aku jalan masuk aja. Buddy. Hotel Mega Indah. Itu hotel paling eksklusif. Sekota Sungai Jaya. Tanpa undangan, gimana dia bisa masuk? Dia mungkin cuma sebut nama kita, biar hotelnya ngasih masuk. Budi, ada apa dengan tatapanmu itu? Apa? Nggak ada apa-apa di wajahku. Bukan. Aku cuma mikir kamu itu nekat banget. Untuk reuni 10 tahun kita, kamu datang pakai ini? 10 tahun lalu, kalian. Dewi. Ada APA. Dudo. Dewi, ini apa? Kamu nggak lihat? Kamu masih pakai baju lusuh yang sama. Dari 10 tahun lalu, baunya kemiskinan. Gimana Dewi bisa tahan? Tapi ini. Arif. Dengar, aku nggak bermaksud kasar. Kalau kamu miskin, harusnya bilang dari awal. Ini. PH Belly. Baju yang pantas. Kamu beneran nggak ingat? Ingat apa? Yang aku ingat cuma, kamu dulu satpam. 10 tahun kemudian, kamu masih aja gitu. Dalam 10 tahun, babi aja bisa terbang. Kamu aja nggak bisa. Arif. Aku ingat waktu sekolah, kamu juara kelas tiap tahun. Kamu selalu di atas panggung itu, kasih pidato. Gimana kamu bisa, lebih parah dari kita? Yang Keiko Yuchin? 10 tahun terakhir sebagian orang. Cuma buang-buang waktu aja. Jadi kamu beneran nggak ingat? Arif Wijaya. Aku nggak ada waktu buat bernostalgia sama kamu. Dewi. Tunggu dulu. Kamu tahu sifat Arif. Kamu tahu gimana dia? Dia terus nyoba deketin kita. Dia pasti lagi dalam kesulitan. Lihat dia. Satpam, seragam baru aja nggak punya. Seberapa buruk mereka perlakukan dia? Jangan khawatir, Arif. Buat kenangan lama. Aku carikan kamu kerjaan. Nyapu jalan. Kerjaannya berat. Tapi lebih baik daripada digituin. Sebagai teman sekelas, aku juga harus bantu. Arif, abis kita makan malam, pilih makanan yang kamu suka, terus bawa pulang. Hotel bintang 5 kayak gini, kamu mungkin belum pernah makan di sini kan? Babi hutan. Nggak bisa hargai makanan enak. Dia cuma pantas dapat sampah. Teman-teman lama. Kalian salah paham. Aku kesini, bukan buat minta kerjaan. Dan sisa makanan, itu lelucon. Tempat ini, aku sering kesini. Arif, wah, lihat siapa yang mulai berlebihan. Sedala parenti. Semuanya coba bantu kamu.
Itu cuma karena hormat sama kamu. Terima saja. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Dan saat itu, sudah terlambat. Untuk menangis. Betul. Jangan keras kepala dan menyusahkan dirimu sendiri. Telan saja harga dirimu. Remah-remah dari bawah kuku kami. Bisa menghidupimu seumur hidup. Arif. Lihat kamu jadi APA. Mengemis sisa-sisa? Nggak perlu malu. Jadi sepertinya kalian menganggapku si sayang? Ya, bisa salahkan kami? Lihat saja dirimu sendiri. Berseragam satpam, dengan wajah menyedihkan itu. Salah apa memanggilmu sayang? 10 tahun. Kupikir semua orang akan tetap jadi diri mereka. Ternyata, Anya accueillant tidak berubah sedikit pun. Arif, kamu tepat sekali. Lihat kami semua CEO, kami semua bos. Hanya kamu, Arif, setelah 10 tahun, masih di paling bawah. Satpam yang menyedihkan. Pernahkah kamu berpikir bahwa semua kesuksesanmu Sebenarnya, karena usahamu sendiri? Maksudmu apa? Jadi, itu bukan karena kemampuan kami sendiri? Jangan-jangan itu karena kamu? Tahun lalu, kamu dapat kontrak dengan grup Puncak. Satender. Ada beberapa perusahaan yang lebih kuat dari kamu. Jadi kenapa grup Puncak memilih kamu dari semua orang? Kamu tahu dari mana? Sekarang kamu, Budi. 2 tahun lalu, saat perusahaanmu diambil alih paksa, kamu hampir bangkrut. Jadi kenapa, di menit terakhir, mereka mundur begitu saja? Kamu juga tahu soal itu? Dan kamu, Dewi. kamu sudah lama di bisnis kecantikan. Tapi tidak maju-maju. Lalu tiba-tiba suatu hari, investasi besar jatuh ke pangkuanmu. Tidakkah kamu sedikit penasaran? Bagaimana kamu, Dewi, bisa seberuntung itu? Apakah kamu? Betul. Semua yang kamu miliki sekarang, kamu berutang padaku. Karena hormat pada ikatan sekolah dulu, aku memberikannya padamu. Apa aku dengar dengan benar? Arif, apa yang baru kau katakan? Aku bilang, semua pencapaian kalian selama ini dibangun dengan dukunganku. Wah, berani sekali kau. Arif, kau sudah tidak waras. Kau benar-benar sudah gila. Beraninya kau bercanda soal ini? Arif Wijaya. Kau masih bermimpi? Sadarlah. Aku serius. Kalian semua, selama bertahun-tahun ini, Kakak, Arif, kami bisa sampai di titik ini berkat kerja keras kami sendiri. Bahkan jika kami mundur selangkah, grup Puncaklah yang membentuk kami. Kau tidak ada hubungannya dengan itu. Surya benar sekali. Sebenarnya, karena kita sedang jujur, anakku, Joko Budi, bekerja tepat di sini, di grup Puncak. Dia bekerja langsung di bawah presiden. Siapa tahu, mungkin keberuntungan kami belakangan ini. Semua berkat anakku yang main belakang. Budi, anakmu benar-benar hebat. Ayah dan anak sama-sama luar biasa. Budi membesarkan anak yang baik. Ah, jangan berlebihan. Alasan anak Budi begitu luar biasa adalah karena ayahnya memberikan banyak sumber daya dan dukungan. Sekarang lihat Arif Wijaya ini, sayang seperti dia. Dukungan apa yang bisa dia berikan pada anaknya? Benar kan? Jadi satpam bersamanya? Bukankah itu? Anakku itu makin bukan apa-apa. tapi dia masih lebih baik dari anakmu. Jadi beranikah kau? Mari kita berdua menelepon sekarang juga. Mari kita panggil anak-anak kita ke sini. Mari kita lihat anak siapa yang lebih baik. Budi. Kau yakin mau mempermalukan diri sendiri seperti ini? Arif, oh Arif, kau tidak akan berhenti sampai terbukti salah. Baiklah. Aku akan telepon dulu. Bapak, kopi Anda, Mulai sekarang, serahkan tugas-tugas ini pada orang lain. Sebagai sekretarisku, ini bukan pekerjaanmu. Bapak, tolong jangan bilang begitu. Bayu sudah dibimbing dan dipromosikan secara pribadi oleh Bapak selama bertahun-tahun. Bukan bermaksud meninggal ayahku sendiri. Tapi di hatiku, Bapak seperti ayah bagiku. Hai, Ayah. Bapak Eko? Ayah saya ada masalah. Saya akan pergi lihat ada apa. Silakan pergi. Lagi pula di sini, memang tidak ada yang perlu kamu lakukan. Ya. Oh iya, karena kamu pergi. Tolong ke hotel megah indah untukku. Periksa keadaan ayahku untukku. Oh. Ayah saya itu, kamu lihat, dia sangat keras kepala. Dia bersikeras memakai seragam satpamnya. Ke pesta itu, saya regujakan beda lama-lama. Begini rencananya, bawa beberapa orang ke sana. Selamatkan dia dulu. Saya akan menyiapkan hadiah. Lalu saya akan pergi dan mendukungnya. Ya, Bapak Eko. Hei Ayah,
Itu Bapak Eko. Dia akan datang sendiri ke hotel nanti. Jaga penampilanmu. Nanti saat waktunya tiba, saya akan bantu kamu menjalin koneksi. Kamu dengar? Anak saya sangat dihargai oleh Bapak Eko. Orang penting seperti itu. Dan anak saya bisa membuatnya datang untukku. Wah, ayah yang hebat membesarkan anak yang hebat. 30 tahun pertama, seorang anak dihakimi oleh ayahnya. 30 tahun berikutnya, seorang ayah dihakimi oleh anaknya. Buddy, anakmu punya masa depan cerah di depannya. Aerith, bagaimana dengan anakmu? Terlalu takut untuk memanggilnya, ya? Ah, lupakan. Tidak perlu dibandingkan. Kalau saya panggil anak saya ke sini, Budi mungkin akan mati cemburu. Mengingat masa lalu kita, tidak perlu merusak seluruh hidupnya. Aerith, sudah tidak tahan lagi? Seberapa payah pun anakmu, tunjukkan pada kami. Siapa tahu, semua orang di sini, bahkan bisa membantu. Halo? Oh, oke, mengerti. Kamu Yuris dulu. Dewey. Ada APA? Oh, tidak ada. Hanya saja, perusahaan ada mata-mata perusahaan. Tidak apa-apa. Sangga, hanya aneh saja. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak informasi orang dalam perusahaan kita? Tunggu, Aerith Wijaya. Mendengar kamu tadi, kamu sepertinya tahu bisnis kami. Sangat mendalam. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh denganku. Sudah kuduga, kamu sudah jatuh begitu rendah, dan masih berani muncul di reuni kita. Jadi begitu, kamu kesini untuk menggali informasi orang dalam kami, dan menjualnya. Aerith, kau berani sekali. Hah? Menjual teman-teman lama, untuk dapat uang? Sudah kuduga, Arif Wijaya memang bukan orang yang baik. Kalau sudah miskin, jadi pengecut. Sampai-sampai dia kerja jadi satpam sekarang. Memangnya kau harap apa? Mengingat masa lalu kita, kau pikir aku orang seperti itu? Kalau bukan kau, lalu siapa? Sepertinya aku tidak seharusnya. Datang. Baiklah, aku pergi. Tunggu, kau tidak boleh pergi. Ya, sebelum masalah, ini jelas. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Arif Wijaya, menggakala. Atau kami laporkan ke polisi. Mengingat masa lalu kita, apa perlu sampai segitunya? Arif Wijaya, jadi kau masih ingat, kami adalah teman-teman lamamu, dan begini caramu membalas kami? Arif, kalau kau tidak menyembunyikan apa-apa, biarkan kami memeriksamu. Kita lihat apakah kau benar-benar membawa alat peniadap. Dan kalau tidak, lalu bagaimana? Aku akan membungkuk dan minta maaf padamu. Sais-tu jus? Tidak ada. Tidak ada APA. Tidak mungkin. Kalau Arif tidak melakukan APA, bagaimana dia bisa mendapatkan semua informasi orang dalam kita? Informasi itu, datang dariku. Teman-teman, Itu Citra Dewi. Kamu juga di sini. Citra Dewi, dia dulu ratu kampus zaman kita. Dulu, dia naksir berat sama Arif Wijaya, si idola itu. Terus Arif nikah. Jadilah dia ke luar negeri. Kenapa dia balik sekarang? Citra, kamu pulang. Kenapa nggak kasih tahu aku? Arif, aku juga baru sampai. Aku pikir karena ini reuni 10 tahun kita, aku mau kasih kejutan. Aku nggak nyangka. Mesak langsung lihat mereka menggina kamu. Kami yang menghina dia? Si sayang kecil ini, dia pikir dia siapa sampai pantas dihina kita? Betul? Arif ini kelakuannya mencurigakan. Kami cuma menempatkannya pada posisinya. Kalian ngomong apa sih? Citra, nggak usah buang-buang tenaga sama mereka. Ada orang di sini yang berutang minta maaf sama aku. Minta maaf. Untuk APA? Dengga, sayang. Apa yang bikin kamu pikir pantas dapat permintaan maaf dariku? Arif, kamu nggak masuk akal. Kamu pikir kamu siapa? Dan Peterson itu siapa? Kamu mau dia minta maaf sama kamu? Lihat, mental satpam banget. Kamu. Sekarang aku lihat siapa kalian sebenarnya. Kalian semua. Kalian bukan lagi teman-teman lama yang dulu berjuang bareng aku. Sekarang kalian merasa sudah tinggi dan hebat, meremehkan aku, dan menginjak-injak aku? Begitu? Terus kalau iya, kenapa? Baik. Mulai sekarang, aku sudah selesai dengan kalian semua. Aku nggak akan ikut campur urusan kalian lagi. Uruzan? Arif, maksud kamu. Arif Wijaya, aku tahu apa yang mau kamu katakan.
Oh, jadi kamu bilang, semua yang kita capai. Itu semua berkat kamu? Dan kalau kamu berhenti bantu kita bakal hancur? Tunggu. Ayah Bapak Arif ada di kamar berapa? Kamar sebaling R. Permisi, Bapak. Saya mau minta tolong. Kalau Bapak ke atas nanti, bisakah Bapak kasih tahu ayahnya? Soal saya? Sumpah, saya nggak bermaksud begitu. Saya akui, saya dulu meremehkannya. TAPI. Baiklah, ayo kita pergi. Wah, Bapak Arif memang berwibawa banget. Kelihatan banget dia bukan orang sembarangan. Masih ada yang meremehkannya? Mereka buta ya? Sudah, ayo pergi. Arif Wijaya. Kau nggak tahu apa yang kau hadapi. Arif, maaf ya. Tapi berhentilah berpura-pura. Silakan, terus saja meremehkannya. Arif, potensinya nggak terbatas. Dia nggak akan terus-terusan terpuruk. Suatu hari nanti, dia akan menghancurkan kalian semua. Dia? SI. Sayang? Betul. Dia bahkan nggak perlu kayak kita, mengelola perusahaan, jadi bos. Dia cuma, si sayang, si pecundang tulen. Camille. Citra. Jangan buang-buang tenaga ngomong sama mereka. Ayo kita pergi. Citra Dewi. Setelah 10 tahun, kamu cuma ninggalin teman-teman lama gitu aja? Buru-buru banget kabur? Jangan-jangan, kamu buru-buru mau sama dia? Apa yang kau omongin? APA. Kena benerannya? Laki-laki dan perempuan berduaan. Jangan lupa, istrimu baru saja meninggal. Sekarang Citra Dewi balik. APA. Nggak tahan lagi? Dan kamu, harus kuakui, kamu memang luar biasa. Istrinya baru meninggal, langsung buru-buru balik? Istilahnya apa ya? Lagi? Jauh-jauh datang, buat ngirim barang? Dewi, jorok sekali kau. Dewi, kau boleh ngomong apa aja tentangku, tapi jauh-jauh dari nama Citra. Gosip? Kereza Bukin. Kalian berdua, sayang-sayangan. Kamu cuma kesal karena aku ungkap kebenaran. Malu dan kesal. Bukin begitu? Jadi, itulah hubungan mereka. Ratu kampus dari masa sekolah kita, pasti dia liar sekali di ranjang. Aku jadi penasaran, jika mendiang istrimu, yang melihat dari atas sana, tahu kamu melupakan dia begitu cepat, dan menemukan orang baru, apa yang akan dia pikirkan? Tahu apa yang kupikirkan? Bagaimana jika istrinya sudah tahu tentang mereka berdua sejak lama, masih terus berlanjut, seluncur diam-diam di belakangnya, dan itulah yang membunuhnya. Kalau tidak, orang yang sehat sempurna, bagaimana bisa dia hilang begitu saja? Kalian semua. Mengingat masa lalu kita, aku tidak ingin sampai sejauh ini, tapi kalian terus memojokkanku, menghina mendiang istriku, mencemarkan nama baik Citra. Mainta maf pas d'America. Sekarang, Calo Tidak. jangan salahkan aku atas akibatnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kamu dan pasukan apa, sayang? Arif Wijaya, kamu benar-benar tidak tahu diri. Tepat sekali, Arif. Satu-satunya alasan kamu bisa di sini bersama kami, adalah karena hubungan kita sebagai teman sekelas dulu. Kalau tidak, si sayang kecil seperti kamu, aku bahkan tidak akan membiarkanmu menjilat sepatuku. Kamu sejorok itu. Lihat APA maksudku? Ini dia. Si sayang. Kuma perlu dipukuli bayar luris. NAK. Kamu di mana? Bawa lebih banyak orang ke sini. Bantu bapakmu. Mengajari si sayang ini sopan santun. Oh. NAK. Cepat sekali kerjamu. Cepat, cepat. Ayo, pukuli dia untukku. Dia pikir dia siapa? Berlagak jagoan di hadapanku. Arif Wijaya. Berlutut. Sekarang, selagi kamu masih bisa. Arif. Berlutut saja. Arif Wijaya. Berlutut. Panggil aku bapak. Eko, kamu datang tepat waktu. Katakan pada mereka, Siapa? Yang Pontadipangil, Bapak, di sini. Satpam. NAK. Kamu lagi ngapain berlutut? Bapak Arif. Aku kesini untuk ayahku. Untuk menawarkan kepada Anda permohonan maaf yang paling dalam. Ayah. Kenapa kamu cuma berdiri di sana? Minta maaf ke Bapak Arif sekarang. Kamu ngapain nah? Ayah panggil kamu kesini buat dukung aku. TAPI malahan. Kamu mau aku yang minta maaf ke satpam ini? Ayah, kamu ngomong apa sih? Gimana bisa kamu salah sangka Bapak Arif sebagai satpam? Bukan satpam? Lihat dia. Dia pakai seragam satpam yang kotor ke reuni kelas? Ayah, kamu nggak tahu apa-apa. Bapak Arif adalah ayah kandung dari Eko Wijaya, kepala grup puncak kita. Maksudmu, kamu, ayahnya kepala grup puncak? Benar. Itu aku.
Ini, bagaimana mungkin? Kamu cuma seorang satpam, mana mungkin kamu punya anak yang sukses seperti itu? Nggak masuk akal. Diam kau. Beraninya kau menghina Bapak Arif. Bapak Arif. Ayo, dia cuma omong sembarangan. Tolong, jangan ditanggapi. Jangan turun ke levelnya. Ha? Ya, Arif. Aku bodoh. Aku minta maaf. Budi, mengingat masa lalu kita, aku nggak pernah bermaksud membawa ini sejauh ini. Tapi kamu seharusnya nggak pernah menyeret Citra dan mendiang istriku ke dalam ini. Ya. Aku cuma seorang bodoh. Citra, maafkan aku. Demi masa sekolah kita dulu. Tolong, katakan pada Bapak Arif untuk membiarkanku. Arif, kamu menyembunyikan ini dengan baik sekali. Kamu ayahnya Bapak Arif, kenapa nggak bilang? Aku saja tahu, kalau Bapak Arif dari grup Puncak, itu orang sukses yang masih muda dan berpengaruh. Anak itu masih banyak yang harus dipelajarinya. Itu kamu bilang masih banyak yang harus dipelajari? Grup Puncak, itu salah satu dari 4 konglomerat besar di kota Sungai Jaya. Mereka bergerak di bidang makanan, kesehatan, Simiwa Ada. Presidennya, itu orang penting. Apa hebatnya itu? Sat. Itu nggak ada hubungannya denganku. Jean Gandhi Bzarbezarkan. Maksudmu apa? Kamu ayahnya, bukannya pencapaiannya, juga pencapaianmu? Lihat kalian semua. Baru saja di depan Arif, kalian sok-sokan. Bilang dia, nggak punya status, nggak punya pengaruh. Sekarang tahukan siapa orang yang sebenarnya, hah? Master Hill. Pasti ada yang nggak beres dengan Arif Wijaya. Dewey, kamu ngomong apa sih? Buktinya ada di sini. Mau lihat apa lagi? Cepat banget belain simpananmu ya. APA. Kalian berdua udah lama ya? Dewi, kamu? Dewi, kamu kenapa sih? Aku cuma nggak percaya terus. Aku cuma curiga sama kamu terus. Kamu ngaku ayahnya Bapak Eko. Nah, waktu Budi suruh kamu telepon anakmu, kenapa kamu nggak berani? Dewi, ada benarnya juga. Kalau kamu emang penting banget, kenapa dulu nggak bilang? Ada yang nggak beres nih. Anak macam apa sih yang jadi CEO? Tapi bapaknya sendiri cuma satpam? Pasti ada yang nggak beres. Jack, kamu yakin nggak salah orang? Nggak bisakah kalian diam sebentar? Ayahnya sendiri dari Bapak Arif kita, masa iya aku nggak kenal? Walaupun aku nggak kenal kamu, aku pasti bakal kenal Bapak Arif. Dasar anak kurang ajar. Siapa yang ngomong sama ayah sendiri kayak gitu? Lihat baik-baik. Apa yang pernah dilakukan Arif Wijaya, sampai punya anak kayak gitu? Arif, bilang sesuatu, dong. Mereka fitnah kamu kayak gini. Kamu malah nggak bela diri? Nggak perlu. Aku datang ke reuni ini. Bu à mangeant Mazamaza, un dadulu. Dan nyambung lagi sama teman lama. Bukan kayak mereka. Mereka cuma mau pamer aja. L'agipula. Mereka aja nggak pantas buat pamer di depan aku. Ya, Arif, kamu hebat. Kita kesini untuk reuni kelas, bukan pesta pamer. Nggak perlu pamer status mewahmu. Kalian semua cuma orang-orang sombong. Karakter kalian, bahkan nggak ada apa-apanya dibanding dia. Seharusnya ini reuni yang menyenangkan. Tapi il y a Jadi à passer 40. Nggak ada gunanya. Citra. Ayo kita pergi dari sini. Bapak Arif, tunggu aku. Kita sudah makan. Aku harus pergi. Menyebalkan banget. Dulu, kita teman-teman lama. Akrab banget. Kenapa kita bisa jadi begini? Ayo pergi, ayo. Arif Wijaya. Dewi, jangan kesal. Arif Wijaya banyak omong. Bilang kita berkumpul sebagai teman sekelas. Bukan untuk pamer. Tapi ujung-ujungnya, dia tetap saja mempermalukan kita. Seolah-olah kita yang memaksanya. Diam. Kamu saja yang bersujud ke orang itu. Jangan harap kita yang lain ikut bersujud bersamamu. Dewi, karena sudah begini, dan gak ada yang mood makan, menurutmu kita harus ngapain selanjutnya? Kita bubar saja. Atau tetap ikut rencana ke karaoke istana? Pergi. Kenapa nggak pergi? Tetap ikut rencana awal. Arif Wijaya itu nggak bakal mengatur-atur kita. Dia pikir dia siapa? Bapak Arif, biar aku jelaskan ya. Ayo, dia. Sudah. Aku nggak akan ngadu soal keluargamu ke anakku. Terima kasih, Bapak Arif. Kalau begitu, aku nggak ganggu lagi. Aku kembali kerja.
Terima kasih. Terima kasih. Arif. Mereka sudah pergi semua. Sekarang cuma kita berdua. Jadi, kamu mau ajak aku kemana selanjutnya? Arif, panas banget. Aku mau mati di sini, Arif. Arif, cepetan. Ayo masuk. Masuk. Ini tempatnya. Ayo, masuk sana. Akhirnya. Arif, di luar panas sekali. AC mobilnya memilih waktu terburuk untuk rusak hari ini. Ditambah lagi, jok belakang motor ini rusak. Jadi aku terpaksa naik barang rongsokan ini. Kalau saja aku tahu kamu datang hari ini. Citra, paling tidak aku akan belikan kamu Rolls-Royce untuk dinaiki. Rolls-Royce? Jangan bilang. Kamu menyuruh anakmu membelikannya untukmu. Tidak, Perludia. Kalau aku mau, aku akan beli sendiri. Jadi kamu juga tukang omong besar, Arif? Sudah lama sekali tidak menyanyi. Ayo masuk, kalau suaraku jelek. Jangan berani-berani menertawakanku. Ayo, ayo. Ayah, bukankah sudah waktunya untuk ronde kedua? Kirimkan lokasimu. Aku punya kejutan untukmu. Dasar anak kecil. Kamu sangat perhatian. Mengirimkan lokasiku sekarang. Arif, ayo, mari kita minum. Citra, jangan minum terlalu banyak. Aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Jadi aku akan minum banyak. Kamu sudah minum banyak. Serius. Mari kita duduk saja. Arif, sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu memikirkan aku? Citra. Banguin. Kita. Ini salah. Kamu tahu kita juga seharusnya tidak melakukan ini. Sebenarnya, saat Dewi mengatakan hal-hal tentangku tadi, aku marah sekali. TAPI, aku tidak bisa membalas. Karena, aku selalu mencintaimu. Bapak Adi, salah kamar. Ini bukan kamarmu. Cayam. Wah. Cantik sekali. Leo yang mengatur ini, ya? Tidak, bukan dia. Calomabu, Mingir. Jangan bikin keributan di sini. Siapa kau ini? Pilayan? Kenapa kau biarkan satpam masuk ke sini? Kau merusak suasana. Bapak Adi, saya rasa Bapak salah paham. Orang-orang di kamar ini adalah tamu. Salah paham? Tamu macam apa? Dia cuma si manis kecil. Si cantik mungil. Dia tinggal. Dan pria itu harus pergi. Kamu panggil aku APA tadi? Sudah, jangan berakting. Wanita sepertimu, aku sudah lihat banyak tipe sepertimu. Yang kamu pedulikan cuma uang, kan? Apa ini cukup? Kalau kakak, berlututlah, dan layani aku. Kamu akan minta maaf pada Citra. Minta maaf? Kamu berani menyuruhku minta maaf? Kamu tahu siapa aku? Manajer itu? Dia memanggilku ayah. Klien VIP yang datang untuk urusan bisnis. Kalau kamu melawanku, aku sumpah, satu kata dariku, ke manajer Tito. Dan si sayang kecil ini langsung dipecat. APA. Sekarang kamu datang merangkak minta maaf? Sayang ya tetap sayang. Aku cuma menyadarkanmu. Sebelum mulutmu itu membuatmu dapat masalah serius. Kamu. Beraninya kamu. Baik. Si sayang kecil sok tinggi hati. Pilayan, ada yang bertanggung jawab di sini? Ada yang bertanggung jawab di sini? Aduh. Satpam. Bapak Adi. Ada APA di sini? Siapa yang buat Bapak kesal? Arif Wijaya? Kamu ngapain lagi di sini? Seharusnya aku yang bilang begitu. Kalian ini, nggak pernah kapok ya? Yang lain di mana? Malu muncul di reuni? Citra. Aku baru sadar. Betapa tajamnya
mulutmu itu. Sayang, aku akan cabut mulutmu dari wajahmu. Silakan, coba saja. Kalian berdua, sayang. Bapak Surya. Bukankah anakmu, manajer KTV ini? Panggil dia ke sini. Usir si sayang ini. Hah, itu bukan ide yang bagus. Arif adalah ayahnya Eko Wijaya. Kalau kita usir dia, bukankah itu akan menyusahkan anakku? Bapak Surya. Apa yang kamu takutkan? Tidakkah kamu perhatikan? Kalau Bapak Arif, sama sekali nggak muncul, bahkan anaknya Budi, datang membelanya. Tapi Bapak Arif nggak muncul nonjol. Kamu tahu artinya apa? Artinya Bapak Arif juga nggak peduli sama dia. Tepat sekali. Kalau kamu punya ayah yang nggak becus, yang kerja jadi satpam, apakah kamu akan menghormatinya? Jadi intinya, kita nggak perlu takut sama dia. Titus. Si cewek cantikmu ini, sopan santunnya nol. Dan dia sama seorang satpam, orang yang nggak berkelas. Lihat kekakuan ini, dia melemparkan minumannya ke aku. Ini, kalau kamu nggak selesaikan ini, kerja sama kita, selesai. Arif, kita kan teman sekelas, demi Tuhan, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Maksudmu apa? Klien ini, sudah aku kejar berbulan-bulan, kita tinggal selangkah lagi mau tanda tangan, dan kamu bikin ulah kayak gini. Kamu kenapa sih? Titus. Jadi maksudmu, ini salahku? Sat. Arif, siapa lagi yang harus kusalahkan? Waktu di hotel, Hidden jadi lumayan buruk. Tapi kamu tidak bisa begitu saja mengorbankan aku. Apakah persahabatan lama kita tidak ada artinya bagimu? Cukup, Tito Santoso. Kamu terus-terusan membahas soal kita ini teman sekelas lama. Tapi semua masalah ini, justru teman sekelas kitalah yang dipermalukan oleh kamu yang mereka undang. Dan apa yang kamu lakukan? Tak satu kata pun membelanya. Malah kamu menyalahkan Arif, orang yang justru membelaku. Jadi siapa yang mengabaikan ikatan lama kita? Aku tidak peduli apapun katamu. Hari ini, kamu akan minta maaf kepada Bapak Adi. Dan kamu harus pastikan dia puas. Minta maaf ke dia? Tidak mungkin. Citra benar. Yayong seharusnya minta maaf kepada kita. Lihat, Tito. Sepertinya kata-katamu tidak terlalu didengar. Bapak Adi, jangan khawatir. Hari ini, aku akan pastikan kamu mendapat balasannya. Nah, baru benar. Surya, kalau kamu pria sejati, hari ini, uruslah Arif Wijaya untukku. Dan tentang yang kamu minta dariku waktu itu. Anggap saja sudah selesai. Dewi, kamu serius? Mereka ngomongin apa? Kudengar, waktu masa sekolah kita dulu, Tito Santoso selalu mengejar-ngejar Dewi Lestari. Terus-terusan, tak pernah dapat. Mungkin, dia sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Dazar c'est les Raburuk. Wanita itu, dibandingkan kamu, dia jauh di bawah levelmu. Arif, aku kasih kesempatan terakhir. Minta maaf. Sekarang, kalau tidak, aku tidak bisa menutupi kesalahanmu. Kita kan semua teman-teman lama di sini ya, mari kita bicarakan saja baik-baik. Surya, cuma sekali disuruh berlutut. Lututmu udah lemes? Aku cuma mikir, jarang banget kita teman-teman lama bisa kumpul kayak gini. Kenapa sih harus bikin suasana jadi tegang dan bermusuhan? Buddy, kamu takut sama dia? Ya, aku enggak. Wijaya, aku kasih tahu sesuatu, kalau kamu nggak mau berlutut hari ini, jangan salahin aku nanti. Leo, bagus omongannya. Kamu pastikan aja si wanita murahan ini minta maaf yang benar ke aku. Hahaha, ini apaan? Bukannya Citra yang harus minta maaf ke Bapak Adi? Dengan wajah sayangnya itu, datang ke karaoke bareng orang tua, masih berani nyalahin orang? Karena diperlakuin kayak wanita panggilan? bagus omongannya. Leo, gimana menurutmu? Arif, hari ini, aku yang pegang kendali. Citra, sebentar lagi, kamu akan minta maaf yang benar ke Bapak Adi. Untuk kamu, Arif, Lephaken Soul bersujud. Sebentar lagi, kamu akan berlutut di atas botol. Itu pasti bisa diterima, kan? Itu nggak berlebihan kan? Surya, hari ini, aku nggak akan ngomong soal persahabatan lama kita. Aku cuma mau ngobrol sama kamu soal aturan dalam menjalankan bisnis. Nggak ada aturan di dunia ini yang bilang Camus Bolet, Manguina Pelangormu. Aturan? Maaf, di tempatku, akulah hukumnya. oh, gitu? Kamu punya waktu 10 menit untuk mengambil alih sepenuhnya. Karaoke Istana.
Kamu bilang, kamu yang buat aturan di sini. Maaf, udah nggak lagi. Sekarang, aku adalah hukumnya. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memfinalisasi rencana grup dinasti untuk mengakuisisi sebuah perusahaan. Fortune 500. Semuanya, waspada dan fokus. Bapak Santoso, apa yang terjadi? Akhirnya, setelah 10 tahun lamanya, Bapak menghubungi saya lagi. Semuanya, diam, jangan bersuara. Kamu punya waktu 10 menit. Beli tempat itu untukku. Karaoke Istana. Bapak? Dengar semuanya. Ikuti perintah Bapak dengan tepat. Beli semua karaoke istana di seluruh negeri. Kalian punya 5 menit. Ayo. Ya, Bapak. Tapi, Bapak Santoso, bukannya tadi kita sedang membahas akuisisi besar Fortune 500? Kenapa? Tiba-tiba kita membeli jaringan karaoke? Apakah itu belum cukup jelas? Perintah Bapak adalah yang utama. Titik. Setelah aku menyelesaikan urusan di sini, aku akan pergi sendiri untuk menyambut Bapak. Dimengerti, Bapak Santoso? Arif, apa kamu sudah gila? Hanya untuk menyakiti aku, kamu benar-benar menyuruh anakmu membeli karaoke istana milikku? Siapa bilang aku memanggil si bocah itu? Kalau aku mau membeli tempat ini, itu mudah sekali. Ah, sudahlah. Ya, Tuhan. Sekarang ini, bahkan orang yang manis seperti kamu pun berpura-pura seperti ini? ATI, Bapak Adi, kamu nggak tahu apa-apa. Anaknya itu... Buddy, ngapain kamu malah ngomong? Jangan sok-sokan Arif Wijaya. Itu orang penting. Kuma, dia cuma ditopang sama anaknya. Dan itu pun, apakah anaknya mau bayarin dia? Itu cerita lain lagi. Betul. Arif, aku cuma nggak percaya anakmu akan nurutin semua perintahmu. Benar atau salah? Sebentar lagi kita akan tahu. Ayah, semuanya. Ruang VIP sudah siap untuk kalian. Kalian ngapain semua di sini? NAK, akhirnya kamu datang. Jadi kamu yang mau beli karaoke istana? Kamu tahu nggak berapa pendapatan harianku? Arus kas yang ini butuh waktu 30 tahun buat kamu dapatin. Seberapapun tinggi pendapatannya, itu bukan urusanmu lagi. Pergi dari sini sekarang. Jean Gang vu Aku. Aku mau cari manajer baru. Apa katamu? Satpam ini datang dari mana sih? Bersikap sok tinggi dan hebat. Dia bahkan berpikir untuk membeli tempat ini? Tahu tidak? Mengenai kemitraan antara keluarga kita, aku akan langsung bicara dengannya. Lagipula, dialah bos yang sebenarnya. NAK, hari ini kau harus mendukung ayahmu. Kalau tidak, aku akan menggesermu. Baiklah, jadi, aku, Leo Putra, benar-benar diremehkan. Setiap orang kecil berani menginjak-injakku. Bahkan seorang satpam berani menunjukkan mukanya di hadapanku. Arif, kau benar-benar keterlaluan. Lebih dari sekadar sombong. Kereza, dia sudah tidak waras. Hei, Arif, terlalu jauh, Arif. Meskipun kau memang tidak semua orang harus menjilatmu. Arif, mungkin kita sebaiknya pergi saja. Kudengar karaoke istana ini punya koneksi dunia bawah. Ada hal itu juga? Kalau begitu pasti perlu dibenahi untuk mencegah masalah ilegal di masa depan. Sayang, apa aku tidak ada bagimu? Caipenehi? Kau benar-benar tidak menganggapku sebagai manajer di sini, ya kan? NAK, cukup bicara, urus saja dia. Aku tidak seperti orang-orang bernama Budi, yang selalu memanjakan amarahnya. Kalau anak Surya bisa memberi pelajaran pada Arif, itu sudah cukup bagiku untuk balas dendam. Kita sedang berbicara dengan baik-baik. Mengapa harus pakai kekerasan? Kau juga akan kehilangan paket pesangonmu. Kau bicara padaku tentang paket pesangon? Kau benar-benar mengira kau adalah bos baru? Manajer, berita buruk, kami baru dapat kabar. Tempat karaoke kita telah dibeli paksa. Kau harus bersiap untuk menyambut manajer baru. Apa yang baru kau katakan? Arif, kamu bercanda. Dia benar-benar membeli seluruh klub karaoke. Bagaimana mungkin? Tunggu dulu, itu tidak mungkin benar. Kamu lebih baik jelaskan ini padaku sekarang juga. Aku manajer di sini. Aku tidak pernah setuju dengan ini. Bagaimana mungkin mereka membeli klub karaoke begitu saja? Pasti itu, mereka tidak menganggapmu serius.
mereka langsung mengabaikanmu dan melakukannya. Ayolah, pasti Bapak Eko dari grup Puncak. Hanya dia yang punya pengaruh sebesar itu untuk mengabaikan putraku dan memaksa penjualan ini. Bapak Adi, kali ini kau benar-benar menghancurkan aku. Aku juga tidak tahu. Satpam ini didukung oleh Bapak Eko. Dan kalian berdua, bagaimana bisa masih bersikap sombong? Bagaimana mungkin seseorang hanya karena satu komentar kecil membeli seluruh klub karaoke? Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Apa hubungan si bocah itu dengan semua ini? Ini aku. Arif, tolong, sudah cukup. Lihat saja mereka. Lihat betapa kalian membuat mereka semua jadi emosi. Ada APA, kamu tidak benar-benar berpikir kamu sudah menang kan? Tempat ini baru beberapa hari lalu menarik perhatian orang-orang Bapak Chandra. Siapa tahu kapan mereka akan datang membelinya dan kamu merebutnya tepat dari bawah hidungnya. Menurutmu Bapak Chandra akan senang? Si Bapak Chandra ini. CDJ tué Batnadia? Kudengar dia adalah legenda di kota Sungai Jaya. Dulu, sosok yang harus diperhitungkan. Lalu dia pensiun. Tapi bahkan sekarang, dia masih memiliki pengaruh yang sangat menakutkan. Bagus, kamu tahu reputasi Bapak Chandra. Sekarang setelah kamu merebut kesepakatannya, menurutmu bagaimana dia akan menghadapimu? Leo kita yang paling pintar, kamu benar-benar sudah memikirkan ini. Sebenarnya aku pikir, kamu lebih mampu dari ini. Goblok banget sih. Kalau anakmu tahu, dia pasti akan sangat membencimu. Aku kasihan sama anakmu, terjebak dengan ayah seperti kamu, si tua bangka bodoh yang cari masalah. Leo Putra, sudah, berhenti menggertak. Bapak Chandra itu orang penting. Dia punya segudang kesibukan. Masa dia ada waktu untuk masalah kecilmu? Dia orang yang sangat sibuk, tidak ada waktu untuk urusan kecilku. TAPI. Aku akrab dengan Rudy, yang bekerja untuk Bapak Chandra. Kami seperti saudara. Kalau aku sebutkan ke dia, Rudy, mungkin akan datang mencarimu untuk ngobrol sedikit. Arif, kamu sudah memberikan kami tawar-menawar yang besar. Sekarang kamu ada di tangan kami. Jadi, apa yang kalian mau? Cukup berlutut di atas botol dan minta maaf pada kami, lalu kita selesai. Semua ini akan beres. Leo, kamu benar-benar teman sejati. Dan bagaimana kalau aku menolak berlutut? Wijaya, ayahku terlalu baik padamu ya, anak buah. Patahkan kakinya. Mari kita lihat, apakah dia masih berani bersikap keras nanti. Harusnya dari dulu dilakukan. Jangan lupa, tangkap mereka dulu. Suruh mereka minta maaf yang benar. Bapak Adi. Tidak masalah. Patek Philip edisi terbatas ini, seharusnya bisa bantu ayah, menjaga muka di reuni kelas. Pukul dia keras-keras. Lee, beraninya kau memukul ayahku. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Jadi sayang ini benar-benar ayahnya Bapak Eko. Dasar anak kecil nakal. Aku baik-baik saja sebelum kamu muncul. Aku cuma mau pemanasan. Tapi, aku nggak nyangka, kamu malah merusaknya buatku. Ayah, lagi pamer ya? Keempat satpam itu. Samuel Powell Pentungan. Pemanasan? Serius? Kamu pikir kamu Bruce Lee atau gimana? Iko, ayahmu cuma bercanda sama kamu. Kamu, Ibu Dewi, kamu sudah kembali ke Indonesia. Ayah, aku lihat kalian berdua. Dasar anak kecil nakal. Apa yang Camus katakan padaku? Sudah. Jangan dibahas sekarang. Biar aku bersihkan dulu kekacauan ini untukmu. Bapak Eko, ayahmu sudah membuatmu dapat masalah besar. Aku cuma iseng beli sebuah KTV. Dan orang-orang ini membesar-besarkannya. KTV, apa yang terjadi? Aku nggak beliin kamu KTV. Yah, lupakan saja. Sudahlah, ayah ditindas. Aku akan bela dia dulu. Aku nggak peduli apa yang ayahku lakukan hari ini. Dia tetap ayahku. Kalian pikir kalian siapa? Berani-beraninya mengganggu dia? Dasar anak kecil. Ternyata aku tidak sia-sia membesarkanmu. Begitukah cara bicara tentang anak sendiri? TAPI, Eko sudah dewasa sekarang. Dia sekarang tahu cara mendukungmu. Siapa di antara kalian yang jadi dalangnya? Maju dan jelaskan dirimu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya lewat. Benar, kami hanya lewat. Sorry ya, Dewi, aku ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Kamu. Ya, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Ini salah kita sendiri karena bodoh. Seharusnya kita sadar lebih cepat. Arif yang tua itu adalah ayah Eko.
Kau pikir dia tidak akan membela ayahnya sendiri? Sudah kubilang, Arif yang tua itu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Arif Wijaya, apa yang memberinya hak memiliki anak yang begitu hebat? Kalau saja dia tidak punya anak ini, aku bisa menghancurkannya. Semudah menginjak semut. Untuk apa semua omongan ini? Anak, carry aku. Cepat. Tidak, kita bisa pakai nama Bapak Chandra. Ancam mereka dengan namanya. Itu tidak akan berhasil. Bapak Chandra tidak akan repot dengan urusan sepele ini. Lajapula. Eko ini, dia presiden grup puncak. Ancaman seperti itu tidak akan menakutinya. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Sudah terlalu lama. Sudahkah kalian semua memutuskan? Bapak Eko. Tentang insiden hari ini. Bagaimana kalau kita sama-sama mundur? Aku akan bawa rahasia ini ke liang kubur. Aku tidak akan beri tahu siapapun. Dan kamu lupakan masalah ini. Mari kita berdamai saja. Bagaimana menurutmu? Ayah, bagaimana pendapatmu? Tidak. Surudia Berlutu dit à ta bottle angure. Bersujud kepada aku dan Citra, dan minta maaf. Beijing Gan. Bapak Arif. Sudah cukup. Arif, bagaimanapun juga, Bapak Adi adalah tamu yang diundang oleh ayahku dan aku. Dia klien besar untuk bisnis kami. Kalau kau menyuruhnya berlutut dan minta maaf, siapa yang berani berbisnis dengan kami nanti? Reputasi kami akan jadi APA? Jadi maksudmu, Reputazimu. Panting. tapi reputasiku dan Citra, tidak? Betul. Tito Santoso, waktu kau mengancam kami tadi, pernahkah kau memikirkan reputasi ke Dan Arif? NAK, bagaimana kalau kita setujui saja syarat mereka? Grup puncak itu kuat dan kaya. Kalau kita benar-benar membuatnya marah, dia akan menggemak pada kita. Go. Mau berlutut atau tidak? Ya, maafkan saya. Saya salah. Kasihanilah saya. Anggap saja saya seperti sampah. Dan lepaskan saya. Arif, jangan buang waktu untuk sampah ini. Ini tidak pantas untuk kita. Perche. Ya. Bapak Adi. Penguin and total. Arif, tidak, tidak, tidak. Bapak Arif. Sekarang, kita sudah beres kan? Beres. Baru saja. Kita baru menyelesaikan urusan dengan Adi. Sekarang, Giliron. Arif, tunggu. Bapak Arif, demi persahabatan lama kita, jangan berlebihan, seperti ini. Wijaya. Kamu keterlaluan. siapa yang sebenarnya? Mangangu Siapa? Si Adi itu bajingan. Dan kamu, Tito Santoso, kamu juga bukan orang baik. Membiarkan seorang pria menggertak wanita dari kelas kita, itu hal yang hanya kamu yang lakukan. Bapak Arif, tolong. Tidak, tidak, tidak. Bapak Arif. Tidak. Citra. Ini semua salahku. Akulah yang berbuat salah. Aku seharusnya tidak terlalu terobsesi dengan bisnis, sampai mengabaikan persahabatan kita. Aku ini cuma binatang. Surya, kamu nangis apaan sih? Tidak punya nyali. Surya, oh Surya, kalau sudah tahu beko-beko ini, kenapa bikin ulah? Seperti aku, langsung tunduk saja dari awal. Silent. Leo. Bapak Chandra menyuruhku mencarimu. Untuk bicara soal akuisisi KTV itu. Rudy, silakan duduk. Silakan duduk. Pesta yang meriah juga. Temanmu. Ah, belum sampai segitunya. Rudy, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Presiden Grup Puncak, Bapak Eko. Dan ini adalah si tua bangka bodoh, ayahnya. Seluruh keluarga ini, mereka baru saja memberiku pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Lihat, KTV yang diincar Bapak Chandra, sudah diakuisisi mereka juga. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. TAPI Perkema, pengaruhku tidak cukup. Aku minta tolong, sampaikan ke Bapak Chandra. Tolong, jangan salahkan aku. Rapong Kesa. Memang jangkauannya luas sekali. Sampai ke mangkuk Bapak Chandra sendiri. Bapak Arif. Bapak Chandra sangat suka karaoke istana ini. Dan kamu malah berani merebut tempat favoritnya. Itu tidak pantas, kan? Jadi Bapak Chandra, begitu pedulinya dengan karaoke istana? Kalau begitu, sepertinya grup puncak sudah mengangkat batu yang terlalu berat. Rudy. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Aku tidak pernah mencoba mengambil alih karaoke istana. Aku yang melakukannya. Ayah,
Apa yang kamu bicarakan? Aku belum pernah melihat orang yang nikat sekali membuat musuh. Bapak Chandra adalah orang yang paling berkuasa di kota Sungai Jaya. Mata dan telingganya ada di mana-mana. Perusahaanku, grup puncak, bukan tandingannya. Hentikan saja omong kosong ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Omong kosong apa? Bapak Arif. Kalau memang kamu yang melakukannya, jadilah pria dan akui saja. Tapi malah menyuruh ayahmu sendiri yang menyangkal. Itu sangat menyedihkan. Tidak, Rudy. Kamu salah paham semua. Ayahku sudah tua. Kamu tidak bisa menganggapnya serius. Semua hal ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Apakah kamu bilang teman baikku Leo Putra yang menjebak kamu? Dengar, Bapak Arif. Baru saja, seluruh keluargamu bersikap sok jago. Bukan itu yang kamu katakan tadi. APA, sekarang kamu sadar tidak bisa main-main dengan Bapak Chandra? Sekarang cekat? Tepat sekali. Pengecut. Sesuai saja kalian dapat begini karena sok jago. Jadi sekarang bagaimana? Masih ada yang mau kalian katakan sekarang? Ayah, maafkan aku. Aku sangat tidak berguna. Aku membuatmu malu lagi. Anaku. Tegakkan badanmu. Ingat ini. Kamu adalah anakku. Selain ayahmu ini, Kamutidak, père Menin du camp, Kepala Kepadasia Papin. Dangar. cari seorang pria di kota Sungai Jaya yang bernama Bapak Chandra. Sur dia d'attend que signe un tuc menemiku. Arif. Awalnya aku mau bersikap baik, mengingat kau orang penting di kota Sungai Jaya ini, dan memberimu kelonggaran. Tapi sekarang kau sudah membuat Bapak Chandra marah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Arif, tidak bisakah kau diam saja? Inilah yang disebut, kau bisa selamat dari murka langit. Tapi kalau kau gali kuburanmu sendiri, kau tamat. Bapak Arif yang terhormat. Menyinggung Bapak Chandra, kau akan menanggung akibatnya. Arif. Citra. Percayalah, tidak apa-apa. Kau tidak tahu. Semua orang itu, Perlu tu mémoron un tuc menemiku. aku bahkan malas meladeni mereka. Bapak Chandra datang mencariku hari ini. Itu sudah merupakan bantuan dariku. Jadi maksudmu, Bapak Chandra harus datang ke sini untuk menjilatmu? Dan dia harus berterima kasih padamu? Menurutmu bagaimana? Aku yakin Bapak Chandra merasakan hal yang sama. Berapa lama lagi sampai ke karaoke istana? Hampir sampai. Bapak Chandra, kenapa buru-buru? Di seluruh kota Sungai Jaya, kau bisa memanggil siapa saja hanya dengan satu kata. Kenapa repot-repot menemuinya sendiri? Kamu tidak mengerti. Ini adalah seseorang yang bahkan Tuan Santoso bicarakan dengan penuh hormat. Statusnya sungguh sangat tinggi. Bagi orang sepertiku untuk bisa bertemu dengan sosok yang begitu agung, itu adalah kehormatan sejati. Arif, apa kau sudah hilang akal? Kamu berani bicara seperti itu tentang Bapak Chandra? Itu namanya, ngomong sembarangan. Dan cari masalah. Dengar, semuanya, kalian semua mundur sedikit. Awas, nanti kalian kena seperti darah. Ayah, sudah kubilang ayah, anakmu ini bukan tandingan untuk Bapak Chandra. Anak. Ayahmu bilang, kau tidak perlu takut. Tunggu saja, nanti kau lihat. Orang yang sangat kau takuti itu, berlutut di depanmu, Mangila. dan berusaha mengambil hatimu. Ayah, apa ayah sudah hilang akal? Apa yang ayah bicarakan? Aku sedang membunuh naga di hatimu. Hanya dengan menghancurkan rasa takut di hatimu, dan menyadari kau tak ada duanya, baru kau bisa mencapai puncak. Ba 0016 bisa mencapai puncak. Dasar bocah, kau masih banyak, harus belajar. Mencapai puncak? Aku akan kirim seluruh keluargamu ke neraka. Dasar tua bangka, berlutut dan akui kesalahanmu. Mungkin aku akan sedikit mengampunimu. Kenapatidak ko berlutu sekaran. Agar nanti tidak malu. Baik, kamu mati. Iko. Ayah, kamu baik-baik saja? Dasar anak kecil. Kamu langsung menerjang seperti orang bodoh. Adehan kecil seperti ini, kamu pikir ayahmu tidak bisa menanganinya? Ayah, aku tahu kamu ingin pamer di depan Ibu Citra.
Tapi dalam situasi seperti ini, kamu tidak harus memaksakan diri. Rudy, ayahku bukan bagian dari dunia bawah. Ucapannya tadi tidak pantas. Aku menerima pukulan itu darimu. Mari kita membalik halaman soal ini. Baiklah, Eko, karena menghormatimu, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi ayahmu sangat menyebalkan. Aku tidak ingin melihatnya sedetik lagi. Sekarang bawa dia. Jangan pergi. Aku akan membawanya dan pergi sekarang. Hei. Aku baru saja bilang, kamu harus merangkak keluar dari sini. Apa aku tidak jelas? Kamu keterlaluan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Baiklah, tidak mau merangkak? Kalau begitu kalian semua tinggal. Harapaya akan dipukuli hingga babak belur oleh anak buahku dan para wanita. Akan didarkan oleh anak buahku. C'est la main. Awalnya, Permintan mafakan menyelesaikan ini. kamu berhasil mengubah ini menjadi titik tanpa kembali. Kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Arif, berhenti membual. Merangkak saja. Ya, itu memalukan. Tapi lebih baik daripada dipukuli hingga babak belur. Kamu. Citra, berlutut sekarang. Aku ingin melihatmu merangkak di antara kakiku. Pasti sangat menggemaskan. Inilah yang terjadi ketika kamu melawanku, dan Rudy. Menurut hitunganku, seharusnya sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Ayo. Cepat, dan merangkak. Bapak Chandra, apa yang membawamu ke sini? Aku adalah Chandra. Siap melayani, Tuan Arif. Bapak Chandra, kamu. Dasar sampai tak tahu diri. Tidak ada Bapak Chandra di sini. Hanya ada satu tuan di sini. Dan itu adalah Tuan Arif. Oh, benarkah? Ya, Tuan Arif. Itu adalah kebenaran mutlak. Panggil saja aku Chandra. APA. Apa yang terjadi? Apa aku sedang bermimpi? Itu Bapak Chandra. Orang paling berkuasa di seluruh kota Sunggajaya. Dia benar-benar merangkak di depan Arif Wijaya. Seorang satpam biasa? Aku tidak percaya. Kita semua tamat. Arif. Ya ayah, bagaimana ayah melakukannya? Nanti kita bicarakan. Baru saja, kamu bilang aku harus memanggilmu Chandra, Satpam. Ya, Tuan Arif. Bagi saya, dipanggil seperti itu oleh Anda adalah kehormatan terbesar saya. Tapi beberapa orang, sepertinya tidak setuju. Baru saja, mereka ingin kami berlutut. Dan merangkak di antara kaki mereka. Makhluk menyedihkan, ayo cepat ke sini sekarang. Berlutut, dan minta maaf kepada Tuan Arif. Berlutut, minta maaf kepada Tuan Arif. Tuan Arif, aku tidak mengenali keagunganmu. Tolong beri aku kesempatan untuk bertobat. Camus Lupa, Aku baru saja bilang. Kamu tidak dapat kesempatan untuk bertobat. Tidak. Bapak Chandra, Anda sangat murah hati. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan. Bapak Chandra, tolong, berikan kata-kata yang baik untukku. Beri aku kesempatan. Seret dia pergi, singkirkan dia dari pandangan Tuan Arif. Bapak Chandra, beri aku kesempatan lagi, Bapak Chandra. Arif. Tidak. Bapak Arif, barusan, aku tidak bermaksud menargetkanmu. Aku hanya takut menyinggung Bapak Chandra. Itu sebabnya aku kesurupan sebentar. NAK, berlutut, sekarang, minta maaf kepada Bapak Arif. Bapak Arif, aku salah. Aku buta, maafkan aku. Aku akan menggantinya. Kuket, kamu mungkin tidak bosan mengatakan hal-hal ini, tapi aku bosan mendengarnya. Musim gugur akan datang dalam beberapa hari. Udara mulai dingin. Biarkan keluarga surga. Ban cru. Arif, Citra, Yang terakhir akan kuserahkan. pas d'amu. Citra, kamu mau? Citra, apa ini? Aku nggak boleh terima kasih? Anakku ada di sini. ayah. Aku nggak lihat apa-apa. Oh iya. Waktu aku dalam perjalanan, aku bawakan jam tangan untukmu. Biar aku ambilkan sekarang. Dasar anak nakal.
Jangan dimarahi. Menurutku Eko sangat perhatian. Sangat perhatian. Hei sayang, sudah kuduga kalian berdua selingkuh. Dwi Lestari, kamu kenapa sih? Beraninya kamu mengeluarkan kata-kata kotor? Kenapa aku nggak berani? Kalian berdua pasangan yang menjijikan. Pergi. Kalau kamu terus-terusan mulutmu lancang, aku nggak akan segan-segan. Kamu berani memukulku? Kamu. APA? Terlalu takut untuk melawan? Pergi sekarang. Sudah kuduga. Citra Dewi. Kamu cuma mengandalkan pria. Aku akan cari pria yang 100 kali lebih baik daripada Arif Wijaya. Nanti kamu akan lihat apa yang kulakukan padamu. Kalau begitu, sepertinya kamu kurang beruntung. Lelaki yang lebih baik dari Tuan Arif. Orang seperti itu hampir seperti dewa. Kamu tidak akan menemukannya di bumi ini. Tepat sekali. Di seluruh dunia ini, tidak ada yang lebih baik dari Arif. Jadi, lupakan saja. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Citra, Arif. Aku tadi keterlaluan. Aku minta maaf pada kalian berdua. Lupakan saja. Kalian sebenarnya tidak melakukan hal yang buruk, mengingat masa lalu kita. Biarkan saja seperti itu. Tunggu. Karena ini reuni kelas. Kenapa kita tidak pergi karaoke saja? Arif, setelah perlakukan kami padamu, dan kamu masih, aku benar-benar brengsek. Aku akan minum 3 gelas sebagai permintaan maaf. Aku juga. Ayo, duduk, duduk. Ini Arif, minumlah. Baiklah, baiklah, baiklah. Duduklah. Pilih lagu. Ayo kita nyanyi. Arif, aku merasa sedikit lelah. Bagaimana kalau antarkan aku ke hotel? Kayaknya ini nggak benar. Gimana kalau Eko balik? Susah ditebak. Kamu bodoh amat. Sudah lama banget. Kamu pikir si anak itu bakal balik? Percaya deh sama aku, dia udah pergi dari dulu. Aku berangkat dulu, ayah. Kado ayah aku taruh di dekat pintu. Ngomong-ngomong, aku lembur di kantor malam ini. Nggak pulang. Jangan khawatir. Dasar anak kecil. Mau nipu bapak lu? Lihat kan? Eko itu pikirannya benar. Tapi kamu, aku udah nyerobot ke kamu gini. Kok kamu masih nolak juga? Citra, kamu mabuk. Aku nggak mabuk, pikiranku sangat jernih. Aku anterin kamu pulang. Aku nggak mau ke hotel. Aku mau ke tempatmu. Arif, aku panas banget. Panas banget. Panas banget. Citra, biar aku nyalain AC. Arif, aku nggak mau AC. Aku pengen kamu. Itu dia. Halo, Bapak. Nama saya Dewi Lestari. Saya di sini untuk melayani Bapak. Bapak Simon, begini masalahnya. Wanita ini, dengar Bapak akan melewati kota Sungai Jaya malam ini, dan pikir Bapak mungkin ingin ditemani, jadi dia menawarkan dirinya sendiri. Pastikan Bapak Simon dilayani dengan baik malam ini. Jangan sampai kamu mengacaukannya. Ini akan jadi tiketmu ke puncak. Baiklah, kamu boleh pergi. Lumayan. Wajah muda yang segar. Cantik sekali. Lepas sekarang. Biar saya lihat. APA, terlalu takut untuk melawan? Pergi sana. Di seluruh dunia ini, tidak ada pria yang lebih baik dari Arif. Baik, saya akan melepasnya. Arif Wijaya, Citra Dewi. Kalian berdua telah membuat saya mengalami penghinaan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah membiarkan kalian lolos. Dewi.
Ada yang dipikirkan? Sayang, saya perlu minta bantuanmu. Citra. Kamu sudah bangun. Sarapan. Sudah siap semua. Ikut makan? Aku tidak mau sarapan. Aku mau makan kamu untuk sarapan. Ada berita besar hari ini. Salah satu dari 4 perusahaan besar kota Sungai Jaya, Grup E, resmi bangkrut. Eko. Arif, grup puncak milik Eko, kok tiba-tiba bangkrut? Jangan panik, Citra. Ayah telepon si bocah nakal itu dulu. Halo. Ya, Dasar bocah nakal. Kamu minum seharian? Oh, ayah. Ayah, maafkan aku. Aku bangkrut. Lupakan dulu soal bangkrut itu. Pulang dulu ke rumah. bagaimanapun juga. Kamu tetap anak ayah. Ayah, aku tidak bisa pulang. Para kreditur akan mengejarku. Ayah dan Ibu Citra sebaiknya teruskan hidup kalian saja. Halo? Si bocah nakal itu. Ada APA? Citra. Ayah akan menjemput si anak itu. Aku akan buatkan sup penghilang mabuk. Aku tunggu di rumah. Hari ini, kami benar-benar merasa terhormat. Mendapat kesempatan untuk mewawancarai Ketua baru Grup Puncak, Ibu Dewi Lestari. Halo semuanya, saya Dewi Lestari, CEO perusahaan bedah kosmetik. Dan sekarang saya juga Ketua baru Grup Puncak. Selanjutnya, saya akan menggabungkan dua perusahaan besar ini, secara resmi mengganti namanya menjadi Grup Dewi, dan mengadakan upacara pembukaan yang megah. Kami dengan tulus mengundang semua tamu terhormat untuk bergabung dalam perayaan ini. Oh, ngomong-ngomong, terutama teman sekelas lamaku yang paling berharga, Arif Wijaya, aku sudah menyiapkan khusus untukmu hadiah spesial. Tolong, kamu harus datang. Dewi Lestari. Dazarku anak kecil. Sudah kuduga kau ada di sini. Ayah, bagaimana ayah bisa menemukanku di sini? Waktu kau masih kecil dan sedih, kau selalu datang ke sini dan melahap makanan. Kokira ayah tidak perhatikan? Itulah ayahku. Baiklah, kita sudah minum. Dan kita sudah makan sat pinggir jalan. Saatnya pulang. Ayah, bukan berarti aku tidak mau pulang. Aku terlalu malu menghadapimu. Bangkrut bukanlah hal terburuk. Kehilangan semangat juangmu itulah yang terburuk. Apa yang ayah ajarkan sejak awal? Ayah mencoba membantumu mengalahkan ketakutan dalam dirimu. Hanya dengan menyapu ketakutan dari hatimu, kau bisa mencapai puncak. Ayah, lihat aku. Bagaimana aku bisa mencapai puncak sekarang? Grup puncakku sudah diambil alih. Sekarang aku cuma pecundang tak punya uang. Siapa bilang kau tidak punya apa-apa? Kau masih punya ayah. Ayah, bukan bermaksud kasar, tapi Kuma. Aku tidak tahu bagaimana ayah bisa membuat Bapak Chandra memanggilmu Bapak. Tapi kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kau kira aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Pada akhirnya, kau cuma seorang satpam yang bangkrut dan tak berdaya. Yang kau lakukan cuma memberiku kata-kata penyemangat. Apalagi yang kau punya? Dazarku anak kecil. Yang bisa ayah berikan padamu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan ayah manapun. Di seluruh dunia, kepadamu. Apa itu? Di mana? Katakan, di mana itu? Sebentar lagi datang. Bapak Arif. Oke, ayah. Kamu mengerjai aku lagi, ya? Baiklah. Pulang cepat. Istirahatlah. Ada APA. Bapak Santoso, salah tempat. Bapak Arif ada di warung barbeque di seberang. Ayo pergi, ke arah sana. Berdiri. Aku bisa jalan. Hati-hati. Taksi. Nah. Ini kan Bapak Arif. Ada APA, sudah beberapa hari tidak bertemu. Lihat dirimu, berani sekali kamu muncul di sini. Ayah, dia mata-matanya. Kalau bukan karena dia, perusahaan tidak akan diakuisisi secepat itu. Hei, Bapak Arif, itu sangat tidak adil.
bagimu untuk mengatakan itu, tentang semua ini, kalau mau menyalahkan seseorang. Silakan Ibu Dewi. Ibu Dewi, dia menawarkanku 20 kali gajiku. Lihat, kita semua, hanya berusaha mencari nafkah. Siapa yang tidak mau bekerja untuk itu? Ini bukan soal kesetiaan. Dasar munafik kecil, aku akan membunuhmu. Ayah, NAK, kamu tunggu saja, teman-teman, keluarlah dan bantu Bapak Arif sadar. Kalian ngapain? Ayah. Nak, kamu duluan. Ayah. Siain. Sayang. Anakku mabuk. Sekarang, aku yang akan main dengan kalian. Bapak Arif, mau menghibur saya sendiri? Suatu kehormatan yang luar biasa. Tentu saja, lihat dirimu. Aku hampir tidak bisa mempertahankan akting ini. Bajingan tua, kau benar-benar pikir, kau adalah ayah dari Bapak? Kau dengar aku, grup puncak sudah tamat. Sekarang kau hanya. Si sayang. Apa salahnya jadi satpam? Aku punya tangan dan kaki. Aku bisa menjaga diriku sendiri dengan baik. Setidaknya itu lebih baik daripada pengkhianat sepertiku. Benar. Sayang? Sayang, kau pikir aku mencoba bersikap baik padamu? Aku ingat persis bagaimana. Kau berlutut di hadapanku, memohon padaku untuk menyelamatkan harga dirimu. Baik. Sama seperti aku dipaksa berlutut untukmu. Begitulah caranya kau akan berlutut untukku sekarang. Serang dia, pukuli dia sampai dia berlutut memohon ampun. Tunggu. APA, Bapak Arif, sudah takut? Kami bahkan belum mulai. Dan kau sudah memohon ampun? Siapa yang memohon ampun? Siapa di sana? Sebaiknya kau urusi urusanmu sendiri. Bapak Arif, kami akhirnya menemukan Bapak. Orang ini adalah pengkhianat yang bekerja untuk putraku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Bapak. Bawa dia, beraninya kau. Dengarkan, aku adalah orang kesayangan Ibu Dewi. Dan Ibu Dewi, dia punya orang penting dari grup dinasti yang mendukungnya. Kau tidak akan berani menyentuhku. Kau berani. Grup dinasti kami. Ya, betul. Apa yang terjadi di sini? Selidiki ini. Ya, Bapak. Bapak Arif, saya akan menanganinya sendiri. Saya akan menyelidiki sampai tuntas. Bapak Arif, Anda adalah Bapak Arif dari grup dinasti? Itu tidak mungkin. Si pecundang ini, bagaimana mungkin dia adalah Bapak Arif dari grup dinasti? Cukup bicara, ayo pergi. Setelah kamu menyelidiki sampai tuntas. Temuisea. Arif Wijaya, kita bertemu lagi. Menyankir Anjing. Arif Wijaya, sekarang, yang bisa kau lakukan hanyalah banyak bicara. Apa ini? Biasa saja. Hanya mengundangmu dan Citra Dewi untuk menghadiri pembukaan besar grup Dewi milikku. Nanti saat waktunya tiba, akhirnya kau akan mengerti betapa luasnya Jerican Therakita sebenarnya. Jadi pendukungmu adalah Grup Dynasty. Sayang, jadi kau tahu tentang grup dinasti. Betul? Aku sudah menarik perhatian seseorang yang sangat penting dari grup dinasti. Aku langsung melesat ke puncak. Orang yang sekarang ini adalah seseorang yang bahkan tidak berani kau pandang. parasit mana yang berani menyalahgunakan kekuasaannya di grup dinasti untuk keuntungan pribadi? Baik, aku akan datang. Nah, baru benar. Datanglah ke pembukaan besarku. Datang dan sembahlah aku. Hachi. Quentin Santoso. Awazi. Pembukaan besar grup Dewi. Selidiki kaitan bisnis mereka. Dan siapkan hadiah yang benar-benar monumental. Intuit Mereka. Arif, Eko bilang kamu mengalami masalah. Ayah, kamu tidak terluka? Apa yang bisa melukaiku? Preman-preman kecil ini, bahkan tidak layak kuhiraukan. Baiklah, jangan bahas itu sekarang. Aku senang kamu baik-baik saja. Apa yang kamu pegang itu? Undangan dari Dewi Lestari. Itu, sayang. Aku dulu biasa memanggilnya Tante. Tak kesangka dia dengan jahat. Berusaha mengambil alih perusahaan kita. Dan sekarang dia menggunakan cara ini untuk memperparah luka. Ini keterlaluan, Dewi.
Buang undangan itu. Kita tidak akan pergi. Tidak pergi? Kenapa kita tidak pergi? Karena dia minta dihajar, maka kita akan ke sana dan menampar wajah sombongnya. Ayah, kita benar-benar mau masuk? Kayak gini, bukannya itu kuma carry malu? Malu apaan? Hari ini, ayahmu ada di sini. Kita kesini buat ambil kembali yang memang hakmu. Ibu Citra, kamu nggak ikut-ikutan kegilaan ayahku, kan? Aku nggak tahu Arif mau ngapain. TAPI, aku percaya dia. Jadi kalian berdua udah kompak, dan aku yang jadi orang luar? Baiklah, kalau gitu hari ini, aku bakal ikut ayah sepenuhnya. Dasar anak kecil. Nah baru bicara. Itu baru semangat. Eyo. Wah, lihat siapa yang datang. Camus. Kakak, kamu tahu nggak ini tempat apa? Satpam menyedihkan. Berani-beraninya muncul di sini. Pergi sana. Camus. Kamu ternyata udah agak mendingan. Sifat burukmu itu. Dengar ya, Satpam kampungan. Masih berani ngasih ceramah ke aku? Jangan-jangan kamu pikir. Kalau Bapak Arif, masih mau belain kamu ya? Oh iya, aku hampir lupa. Kami nggak lagi manggil dia Bapak Arif. Sekarang cuma Eko kan? Kamu. Maksudmu apa? Maksudnya kalian-kalian ini, nggak pantas masuk. Nggak punya kaca ya? Ya cari genangan air kencing. Lalu lihat diri sendiri baik-baik. Pikir kalian pantas? Dan seluruh keluarga kalian. Berani mangkok ke sini? Kamu cuma manajer rendahan. Berani-beraninya menyuruh-nyuruh aku? Betul, aku akui aku cuma manajer kecil. Tapi tahu tidak, aku masih jauh lebih baik daripada CEO bangkrut sepertimu. Ngomong-ngomong soal itu, tuan rumah hari ini, Grup Dewi, yang sekarang punya sebagian dari grup puncakmu. Kalau aku jadi kamu, aku akan sangat malu sampai ingin masuk ke lubang. Dan tidak pernah keluar lagi. Kamu benar-benar sombong. Itu penyakit, sikapmu itu. Père Ludi Sambucan. Satpam, kamu mau menguliahi aku lagi? Kalau bukan karena kamu adalah ayah dari CEO grup puncak, kau lebih hina dari debu. Beraninya kau bicara seperti itu. Sudah, dia cuma anak buah yang tak tahu apa-apa. Jean Gambuan Buantonaga, Père de Badangania. Cukup tunjukkan undangannya. Ayo kita masuk saja. Sekarang sudah berbeda. Kami punya undangan. Jangan banyak omong. Payarkan kami masak. Sekarang. Apa yang lucu? Ada apa dengan undangan ini? Tidak ada yang salah. Kalian boleh masuk. Tapi ada syaratnya. Kalian harus merangkak lewat pintu anjing. APA? Kalian masih belum sadar? Undangan yang kalian pegang ini dibuat khusus oleh Ibu Dewi. Siapapun yang punya undangan seperti ini harus merangkak lewat pintu anjing. Aku tahu Dewi sedang merencanakan sesuatu. Dia tidak mengundang kita ke sini karena niat baik. Dia cuma mau melihat kita dipermalukan. Iya, ayah. Ibu Citra benar. Wanita itu jelas sedang berusaha mempermalukan kita. Ayo kita pulang saja. Mereka sudah melempar tantangan. Kalau kita kabur tanpa melawan. Tapi ayolah, sudah jelas. Dia cuma di sini untuk mempermalukan kita. Sudah selesai berdiskusi? Jadi, pintu anjing di sini ini mau kalian lewati dengan merangkak. Atau tidak? Arif, Citra, kalian benar-benar dapat undangan? Arif, kamu kesini hari ini untuk minta maaf ke Dewi, bukan? Ke Ibu Dewi, kan? Ya, lagi bisa apa? Dan pendukungmu itu, dibandingkan dengan pendukung Ibu Dewi, dia itu bukan siapa-siapa. Apa katamu dulu? Bahwa kamu akan membuat kita semua bangkrut? Cuma dengan satu kata dari Ibu Dewi, dia selamatkan kita semua. Malahan, anakmu lah, yang sekarang benar-benar bangkrut. Sampai harus memohon bantuan. Kalian ini cuma sudah tak tertolong. Kamulah yang sudah tak tertolong. Kudengar, undangan yang Ibu Dewi berikan padamu, mengharuskanmu merangkak lewat pintu anjing. Dan kamu benar-benar mau terima itu? Ku membuktikan betapa manisnya kamu sekarang. Hahaha. Siapa berani sebut Tuan Arif bukan siapa-siapa? Tuan Arif, saya terlambat. Maaf Bapak harus mengalami itu. Ayo kita masuk dulu. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Ya. Kamu pikir kamu lebih baik dari semua orang, sayang? Kamu akan masuk daftar hitam di seluruh industri ini. Ini tidak masuk akal. Dia benar-benar berhasil mendapatkan koneksi dengan grup dinasti. Kamu pikir kita
Meremehkannya lagi? Sama sekali tidak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Bahkan jika kita berasumsi yang terburuk, dan dia benar-benar kenal seseorang dari grup dinasti, lalu kenapa? Kartu identitas itu, untuk karyawan paling dasar. Tapi dukungan Ibu Dewi, Pirasaldari, pimpinan tertinggi grup dinasti, jauh berbeda. Arif itu, APA Japakai Trikantuk, mendapatkan dukungan dari seseorang di grup dinasti? Kalau begitu, makanya Bapak Chandra sangat menghormatinya tadi. Dan dia jadi sombong karenanya. Selalu ada yang lebih baik di luar sana. Selalu ada ikan yang lebih besar. Hari ini, kita akan menyaksikan pertunjukan. Ayo pergi, ayo pergi. Apa yang terjadi? Mereka tidak merangkak luit pintu anjing? Tuan Arif, saya dapat perintah dari bos saya untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat ke grup Dewi. Jadi saya akan pergi. Ayo pergi. Arif, bagaimana kamu tahu seseorang dari grup dinasti? Ayah, jadi ini kartu asmu? Arif Wijaya, itu kartu asmu? Bagaimana kamu tahu? Hanya itu yang kumiliki? Arif Wijaya, Parenti Mengertak, aku Dengatati. Mereka bilang, mereka mengirim grup Dewi. Hadiah Yukapan Selamat yang besar. Kamu tahu apa artinya? Artinya, meski punya kartu as, kau tetap akan tunduk padaku hari ini, dan menyerahkan hadiahmu. Arif. Bravo, Ibu Dewi. Ibu Dewi, kamu ratu hari ini. Betul. Dibandingkan dengan itu, aku tak paham kenapa beberapa orang begitu sombong. Apa mereka benar-benar Haikir, Menchino, karyawan rendah dari grup dinasti, membuat mereka tak tersentuh? Mereka cuma kata dalam tempurung. Visinya apa yang bisa mereka punya? Semuanya. Selamat datang semuanya di pembukaan besar grup Dewi. Sekarang, saya dengan bangga perkenalkan kalian pada orang paling bodoh, badut paling konyol di acara ini. Bapak Arif, Barry Jia Semputen Hangit. Arif, lihat betapa perhatiannya Dewi. Bahkan dia menyiapkan pakaian untukmu. Dan coba dengar, kalau seragam satpam itu ditutupi kostum badut, itu akan jadi penampilan yang sempurna. Ini cuma membuktikan kalau ada orang yang memang terlahir jadi badut. Dia tahu dia sedang menuju pengkinan. Tapi tetap saja, dia harus masuk dengan gagah. Harus diakui, ukurannya pas banget. Beraninya kau menghina ayahku seperti ini. Tidakkah kau takut aku akan? Bapak Arif, tenang. Bagi yang melihat, kau akan dikira presiden grup puncak. Arif, bukan bermaksud menyinggung. Arif, ajarilah anakmu tahu tempatnya. Karena kau sudah bangkrut, cukup ajari dia untuk menerima kenyataan. Apa yang bisa dia ajarkan pada anaknya? APA, jadi satpam seperti dia? Aku menikmati jadi satpam. Mudah. Tidak stres. Tapi bukan berarti aku harus memaksa anakku. Meniti Jalon Yongsama. Kali ini, Akubawa Diakesini. untuk merebut kembali grup puncak darimu. Arif Wijaya, aku selalu tahu kau sombong, tapi tak kusangka kau sebodoh ini. Daging yang sudah ada di mulutku ini, kau harap aku akan memuntahkannya? Atas dasar apa? Hanya karena kau cuma satpam tak berarti? Orang ini pikir dia siapa? Cuma satpam, tapi berani melawan Ibu Dewi? Aku dengar-dengar kabar, katanya, grup puncak dibuat bangkrut sebelum akhirnya dibeli. Dendam di antara mereka sangat dalam. Nggak heran dia begitu emosi, sampai datang ke sini minta penjelasan. Poinnya bisa dimengerti. Tapi caranya bodoh banget. Bahkan anaknya, Bapak Eko, saja kalah. Dia pikir dia siapa sih? Sayang, dia benar-benar pikir dia bisa mengubah segalanya. Ayah, omongan seperti itu sebaiknya tetap di antara kita. Kalau kamu ucapkan keras-keras, mereka akan menjara kita sudah. Hila. Arif, kamu benar-benar punya cara? Jangan khawatir. Arif Wijaya, kamu tahu nggak? Seberapa besar jarak antara kita sekarang? Aku bisa menghancurkanmu, seperti alat penyadap. Dari mana kamu dapat nyali untuk menantangku? Dia sudah membual begitu lama, sampai mulai percaya omongannya sendiri. Arif, Satane Sahat, perlucat sekarang, tundukkan kepala pada Ibu Dewi, dan mungkin kamu bisa pergi dari sini. Kalau tidak, lupakan perusahaan anakmu, bahkan pekerjaan satpammu pun akan hilang. Kalian memang tidak pernah belajar. Baiklah, kalau begitu, aku kasih kesempatan terakhir. Berlutu. Dan minta maaf pada aku dan anakku. Mengingat masa lalu, aku akan mengampunimu.
CH. Baik, baik, baik. Arif, oh Arif. Sepertinya, kamu tidak akan pernah belajar, bahkan dengan kematian menatapmu. Masih harus banyak bicara dan menggali kuburanmu sendiri. Baiklah, maka hari ini, aku akan mewujudkan keinginanmu. Penjaga. Arif. Kenapa kamu harus melakukan itu? Permintaan maaf sederhana saja sudah cukup. Tapi tidak, kamu harus membuat dirimu dipukuli. Untuk belajar, sekarang kamu sudah pergi dan membuat Ibu Dewi marah. Tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Aku tidak bisa membantumu, bahkan Tuhan tidak bisa menolongnya sekarang. Sayang, kamu tamat. Jadi kamu benar-benar akan memaksaku melakukan ini? Mau menyerang? Oh, bagus. Silakan. Baiklah kalau begitu. Jujur saja, dengan anak ini, aku biasanya tidak ikut campur. Biarkan dia menerima beberapa pukulan. Bélajar Pelajaran. Tapi. Kalian tidak boleh bermancurant. Curang? Apa maksudnya ITU? Aku tidak mengerti. Ini, lihat sendiri. Lia ini. Baru kamu bisa bicara denganku. Beraninya kamu. Jangan lehate. Apa Camus bodoh? Apa gunanya merobeknya? Aku punya banyak salinannya. Sebanyak yang kamu mau. Ayah, ini adalah Ibu Dewi. Luar biasa. Kau menggunakan cara-cara kotor untuk mengambil alih grup puncak. Ini jelas-jelas ilegal. Sudah kubilang, grup puncak, perusahaan yang besar dan sukses. Perusahaannya sedang berkembang. Tiba-tiba bangkrut. Mereka main kotor dari awal. Kita semua tahu dunia bisnis itu kejam. Tapi ini sudah keterlaluan. Setiap hal ini, sejujurnya, adalah kejahatan ekonomi. Cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Itu bohong. Ini fitnah yang disengaja. Hanya orang bodoh yang percaya. Aku percaya. Semua yang tertulis di sini sangat sesuai dengan pengalamanku di grup puncak. Dwi Lestari. Aku percaya. Aku tahu persis siapa dirimu. Benar kan? Kami juga percaya. Kamu, kalian semua memihak Arif Wijaya. Daripada aku, Arif selalu bersikap baik kepada kami. Tidak pernah berubah. Dia selalu memperlakukan kami seperti teman lama. Mengapa kami tidak mendukungnya? Tepat sekali. Kami semua sedang reuni, bersenang-senang. Lalu Dewi Lestari dan kelompoknya yang sombong harus merusaknya untuk semua orang. Kamu. Ayah, tak kusangka apa yang kau ajarkan benar-benar berguna. Anak. Lihat. Tetap jujur. Dan Québécois akan menang. Siapa yang berani mengganggu wanita saya? Sayang, Bapak Simon. sayang. Kalau kamu datang lebih lambat lagi, aku sudah mati dibully sama mereka semua. Sayangku. Jangan dekat. Kamu adalah wanita saya sekarang. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Ceritakan apa yang terjadi. Ada APA? Sayang, wah sayang. Kamu yang terbaik. Arif Wijaya. Pria saya sudah datang. Kali ini, kamu mati. Saillant. Lebih mirip kakek-kakek. Dwi Lestari. Pantas saja kamu melesat cepat sekali. Jadi ternyata, kamu bersama pria tua. Kamu benar-benar tidak punya selera. Kamu tahu apa? Pria saya ternyata adalah wakil ketua grup dinasti. Namanya adalah Simon. Ten. Sekarang pria saya sudah datang. Kalian semua harus bersujud. Dewi, maksud saya. Ibu Dewi. Saya tahu kamu punya koneksi. Tapi saya tidak pernah membayangkan sekuat ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Ya, Ibu Dewi. Maksud saya, Dewi. Kalau kamu sudah sukses nanti, jangan lupakan kami. Baiklah, berdiri. Arif. Saya tidak pernah menyangka pendukung Ibu Dewi akan sehebat ini. Sujud dan minta ampun. Tidak perlu repot-repot. Lakukan. Bawa semua yang membuli wanita saya. Dan suruh mereka berletat. Saillant. Perhatikan baik-baik. Dan Lia. Siapa aku sebenarnya?
Kamu siapa? Kamu cuma pecundang. Diam. Satpam ini agak mirip. Pria itu. Tidak. Bapak Arif itu. Sudah berapa tahun dia menghilang? Mungkin dia sudah lama meninggal. Sayang, jangan sampai dia menipumu. Dia? Masa. Dia cuma omong doang. Pecundang yang tak berguna. Benarkah? Dasar bodoh tak tahu diri. Yang pantas dipanggil Bapak di sini cuma satu. Yaitu Tuan Arif. Tidak mungkin. Maksudmu pria itu punya backing yang kuat? Mustahil. Kalau dia punya pengaruh sebesar itu, kenapa dia mau jadi orang biasa saja? Sayang, tentu saja benar. Dia dan aku, kami teman-teman lama. Aku tahu betul siapa dia. Aku berani taruhan nyawa. Dia cuma pikundang. Benar. Orang penting seperti itu takkan pernah muncul di tempat seperti ini. Karena si mata-mata sudah menunjukkan diri, saatnya menjeratnya. Apa tadi? Meciken. Kamu mau mematikan aku? Sayang, dia tidak benar-benar berencana melaporkan kita ke pihak berwajib kan? Untuk menangkapku? Wah, aku sangat ketakutan. Jangan khawatir. Sayangku. Kata dalam tempurung seperti dia. Tidak tahu betapa kuatnya priamu. Aku ingin kalian semua mengingat ini. Di tempat ini, tidak ada operasi ilegal. Tidak ada kejahatan ekonomi. Mengerti. Bapak Simon, kami tahu persis apa yang harus dilakukan. Mengerti. Kenapa kalian semua cuma berdiri di sini? Lihat, sudah kubilang. Kesepakatan akuisisi Bapak Lee benar-benar transparan. Kami semua bisa menjamin itu. Tepat sekali. Ini semua kampanye hitam yang tak tahu malu. Semuanya tetap bergantung padamu, Bapak Simon. Kamu sangat tajam. Arif Wijaya. Eko Wijaya. Kalian berdua, ayah dan anak, sengaja menjebak dan memfitnah kami. Kalian telah melakukan kejahatan keji. Bersiaplah membusuk di penjara. Kamu memutarbalikkan fakta. Hanya karena kamu seorang direktur grup dinasti. Kamu pikir bisa mengabaikan hukum? Iko. Dan untuk berpikir kamu pernah menjadi direktur di grup puncak. Kamu sangat naif. Hukum. Grup dinasti mengendalikan takdir dunia. Saya adalah eksekutif senior di sini. Akulah hukumnya. Bapak Simon, kamu benar-benar pandai berakting. Bapak Simon, lihat dirimu, sok jagoan banget. Arif Wijaya, kamu beneran bawa polisi? Polisi? Polisi mana? Lihat baik-baik. Dan ini siapa? Jangan ngaco. Bapak Santoso, kamu. Bapak Santoso. Arif, gimana caranya kamu bisa mengajak orang-orang penting ini datang? Bapak Santoso, tolong, jangan. Apa yang terjadi? Kenapa Bapak Santoso kelihatannya sangat ketakutan untuk menyinggung Eko Wijaya? Yang benar aja, nggak mungkin. Lupakan Eko Wijaya, perusahaannya sudah bangkrut. Bahkan grup puncaknya, saat di puncak kejayaan, nggak akan dapat perhatian dari Bapak Santoso. Bapak Santoso, Anda terlalu baik. Ini cuma acara pembukaan perusahaan kecil. Anda datang jauh-jauh untuk memberi dukungan. Saya sangat berterima kasih. Oh, sekarang aku paham. Makanya Bapak Santoso ada di sini. Dia cuma datang untuk dukung Bapak Simon. Bener banget. Nah, baru masuk akal. Jadi dia pasti datang untuk Bapak Simon. Bukan untuk Arif Wijaya. Hehehe, lihat kan? Sudah kubilang. Sayang, ini nggak layak sampai pimpinan grup dinasti datang ke sini. Mana mungkin? Sayang, kenapa nggak kasih tahu aku? Bapak Santoso mau datang? Kalau tahu dari tadi, aku pasti siapin kursi VIP tambahan. Bapak Santoso, terima kasih banyak sudah datang ke pembukaan saya. Ini kehormatan yang luar biasa bagi grup Dewi. Tenang saja, saya nggak akan mengecewakan janji. Dengar itu, saya Dewi Lestari akan menjadi ratu dunia bisnis dan tercatat dalam sejarah Provinsi Sungai Jaya. Dan kamu harus bersama si sayang ini dan membusuk di penjara. Citra. Abekandia, via Sudatama.
masih aja ngaco. Sol. Gelar, ratu. Itu. Kalau kamu mau, aku bisa wujudkan untukmu dalam sekejap. Arif, kamu serius? Arif Wijaya, kayaknya yang tamat. Dan ngaco itu kamu. Apa katamu? Bapak Santoso, tenang saja. Saya Akan suruh orang. urusi sayang ini sekarang juga. Saya nggak akan merusak suasana hati baik Bapak. Satpam, Beraninya kamu. Bapak Santoso, mengapa Anda menampar saya? Siapa yang bilang kamu boleh bicara seperti itu? Dengan Bapak Santoso hadir, siapa yang kamu kira dirimu? Antak memberi perintah? Cara menangani orang-orang ini tergantung pada Bapak Santoso. Bapak Santoso, saya minta maaf. Saya tidak tahu protokolnya. Sekarang saya mengerti. Dengarkan, sayang. Arif Wijaya, beraninya kamu menyela percakapan saya dengan Bapak Santoso. Bapak Santoso, lihat apa yang saya maksud? Orang ini sangat sombong. Berhenti buang-buang napas pada orang-orang pecundang ini. Lakukan saja. Seseorang, bawakan hadiahnya. Bapak Santoso, apakah ini hadiah yang Anda berikan kepada saya? Untuk pembukaan besar saya? Ini terlalu berharga. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Hadiah ini, kamu harus menerimanya. Suka tidak suka. Arif, diam saja. Ayah, jika kamu membuat Bapak Santoso marah, tidak ada dari kita yang bisa menangani akibatnya. Bapak Santoso bahkan membawakan Ibu Dewi hadiah. Wah, Ibu Dewi, kamu benar-benar akan sukses sekarang. Hahaha, pasti ada yang cemburu berat. Wah, Bapak Santoso, apa artinya? Ini? Bapak Santoso, AAPA. Ini maksudnya APA? seperti yang tertulis. Kamu nggak bisa baca? Bapak Santoso, bukannya kamu datang ke sini untuk memberi selamat atas pembukaan besarku? Bagaimana mungkin kamu membuat kami bangkrut? Ibu Dewi, ini bencana. Semua aib grup Dewi tersebar luas di internet. Semua mitra kita merobek kontrak mereka. Mereka malah menuntut ganti rugi dari kita. Kita bangkrut. Pembukaan besar. Beruba jadi penutupan. Dewi Lestari. Lucu banget. Kemo, ternyata kamu. Nak. Grup puncakmu, sudah aku ambil kembali untukmu. Citra. Dewi Lestari tadi, bukannya dia bersikap sok tinggi di depanmu? Nah, perusahaannya. Sekarang milikmu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sayang, tolong aku. Lebih baik biarkan dia. Selamatkan dirinya sendiri dulu. Bawa dia pergi. Hei. Ini. Sant, Bapak Santoso. Kamu tidak boleh menyentuhku. Aku wakil ketua eksekutif grup. Kecuali satu orang di atasku itu, tidak ada yang berhak menyentuhku. Bodoh. Kamu masih belum tahu siapa yang mengejarmu? Selamat datang kembali, Bapak Arif. Sang Raja telah kembali. Selamat datang kembali, Bapak Arif. Sang Raja telah kembali. Anda Bapak Arif? Presiden legendaris grup dinasti? Ari. Bapak Arif. Apa yang telah kami lakukan? Ayah. Sudah habis. Kita tamat. Arif Wijaya, kumohon jangan. Citra, tolong aku. Bawa mereka semua pergi. Bapak Arif. Bapak Arif. Bapak Arif. Kasih aku kesempatan lagi, Bapak Arif. Bapak Santoso. Ayah. Apa Anda benar-benar Presiden grup dinasti? Arif, aku merasa seperti sedang bermimpi. Nak. Citra. Aku akan membawa kalian berdua ke puncak tertinggi.